Kita punya teknologi di dalam diri kita. Kita bisa memancarkan sonar dengan radius yang panjang. Itulah teknologi. Itulah Wi-Fi. Jadilah Wi-Fi yang spiritual. Dia bisa memancar kemana-mana. Bahkan ke seluruh dunia. Itu makna kaos Kita apa mulai sih, Pak? dari Indonesia. Makna kaos itu apa sih gambarnya tuh? Ya, silahkan dimaknai sendiri. Ya. Karena di sini ada api. Ya. Tahun ini adalah, kalau bagi yang Imlek adalah kuda api. Betul. Nah, jadi mari memaknai. Kalau kita nggak paham, maka kita akan terjebak. Dan terjebak, hilang tanpa arah. Itulah kenapa banyak sekarang yang bunuh diri. Atau melihat ada yang mati. Hanya, ada yang mati. Hanya bisa nangis. Tapi nggak tahu kenapa dia begitu. Karena apa? Sudah tidak tahu jalan hidupnya kemana. Hanya karena malu. Dan malu diciptakan oleh sistem. Karena ukuran malu adalah ketika kamu tidak bisa hidup sesuai dengan zaman. Tidak bisa hidup menikmati zaman. Tidak bisa makan enak. Tidak bisa ini. Muncullah istilah FOMO. Fear of missing out. Dan sebagainya. Ya, makanya banyak keluarga bisa mengajak anaknya untuk mati bareng-bareng. Ya. Luar biasa. Apakah itu terjadi dengan sendirinya? Tidak. Di sini ada permainan frekuensi, Pak. Mereka sedang memainkan frekuensi. Terutama sadarkah kita setelah COVID dimainkan oleh para panitianya bersamaan dengan berdirinya tower 5G, di mana frekuensi itu mengintervensi frekuensi otak, gelombang otak manusia. Sehingga gampang sekali terjadi gesekan, amarah, bahkan frustrasi. Memang tidak terlihat mata. Karena kita selama ini digiring hanya apa? Empirik. Yang terlihat mata baru kita mengatakan, benar ada. Kenapa saya selama ini selalu mengatakan ada udang di balik batu? Karena kita punya pikiran dibentengi oleh material. Hanya yang terlihat mata. Sementara yang belum terlihat mata atau batunya belum terbongkar. Seperti Epstein File. Epstein File ini apa? Batu sudah dibongkar. Makanya manfaatkan sekarang. Jangan percaya lagi dengan omongan-omongan mereka-mereka yang membawa teori-teori setan itu. Siapapun dia. Ayo kita bersama-sama di negeri ini. Ya. Hadapi mereka. Kalau mereka nipu-nipu kita atau memanipulasi kita secara keroyokan, bahasa lain dari gotong royong. Kita hadapi mereka juga dengan gotong royong. Setuju? Setuju. Tapi kan di Epstein Files itu disebutkan beberapa kali lokasi Bali. Ada spill nggak, Pak? Mereka ngapain ya di Bali? Apakah Bali termasuk dalam perdagangan trafficking mereka? Oh, bukan cuma trafficking. Dari acara-acara global saja kan di Bali. G20. Ya. Dan sebagainya. Makanya dunia artis-artis besar juga datang ke Bali. Tiba-tiba muncul, kita nggak tahu kan? Dari bawah tanah kali. Dari bawah tanah. Nah, iya. Ngapain aja? Mick Jagger lah. Yang main yang Red Woman, Julia Roberts. Ya. Terus banyak lagi lah sana semua. Rata-rata ke Bali. Kenapa? Ya, saya tidak mau menyinggung saudara-saudara saya yang di Bali, tetapi Bali memang tanpa kita sadari memang dieksploitasi. Sehingga orang-orang Bali sekarang sudah mulai banyak yang merasa termarginalkan dengan segala macam bangunan-bangunan yang membuat kearifan lokal tergerus oleh modernisasi. Ya, sadar tidak sadar. Sekarang saudara-saudara kita di Bali juga sedang mengalami kebanjiran. Pemadaman, Pak? Ya, pemadaman juga. Sudah ada juga gitu. Masalahnya beneran atau buatan nih? Ya, kan? Tidak ada yang koinsiden. Tidak ada juga yang kebetulan. Tidak ada yang juga yang alami ternyata. Dulu saya kan masih belum paham. Pelontong polos-polos aja. Oh, ada begini, ada begitu. Ternyata, ya tadi yang saya sampaikan, krisis dijadikan sebagai bisnis.
model bisnis. Karena nggak ada krisis, nggak ada bisnis. Iya betul. Gitu. Karena kalau ada krisis, maka akan muncul namanya apa? Malaikat penolong. Nah, disitulah mereka akan sibuk di televisi. Jadi kalau mereka sibuk di televisi, udahlah, lu dapat duit berapa? Karena memang harus bersandiwara. Ini yang dibilang sandiwara kehidupan. Gitu. Makanya kalau kita lihat adanya lembaga ini, lembaga itu, lembaga ini, semua memainkan peran sesuai dengan fungsinya. Itulah kenapa ada namanya Lakon lah. ada job desk. Job desk dia ya harus begini. Sebelum kejadian ini, misalnya dia main dulu. Setelah kejadian ini, yang muncul ini, gitu. Anggarannya ya udah dibagi-bagi, gitu. Apa yang mereka kejar? Anggaran. Kenapa? Ya karena kita digiring oleh sains materialism, sains material, gitu. Sains material yang membuat setiap langkah itu harus dimaterialistis, harus dimaterialkan. Untuk itu perlu anggaran, gitu, Pak. Tapi terungkapnya Absent Files itu kelihatan banget ya, ternyata mereka itu unik banget dan dunia ini benar-benar perang spiritual sebenarnya semuanya. Ya, betul sekali. Kelihatan banget itu mereka melakukan acara-acara atau ritual-ritual mereka lakukan itu merupakan sebuah bensin buat entity yang Ya, mereka yang gitu. sesembah. Ya kan, Ya. bahkan rekeningnya aja namanya Baal. Baal. Gitu loh. Jadi udah kelihatan banget bahwa ini kita berseberangan nih. Jadi di dunia ini kayaknya perang nih. Lu mau yang mana nih? Mau gelap atau mau terang? Nah, pilih deh tuh. Ya kan, kalau gelap silahkan dengan konco-konconya kayak begitu. Ya, sayangnya Ya yang apa? Posisi yang bukan di posisi mereka tidak mampu melawan secara spiritual. Gitu. Kenapa? Karena hidupnya tidak di spiritual, hidupnya di materialistis. Gitu. Makanya begitu berhadapan dengan begitu, mereka dari dulu bilang, wah ini apa namanya, sesuatu yang mistik atau apa ya. Sebenarnya itu juga dari bahasa yang mereka berikan. Supaya selalu jadi misteri untuk orang yang hanya taunya matematik. Gitu. Orang yang memahami dengan secara mistik, harus empirik gitu ya. iya yang matematik tadi gitu loh. Empirik. Mistik kan misteri matematik. Ya. Makanya politik juga polisi matematik. Ya, paling orang bilang cocokologi, urusan lu, cocokologi. Urusan. Tapi cara memahami mereka bekerja, pahami terminologi atau istilah yang mereka pakai. Jangan ikuti definisi yang diberikan di Google. Iya. Karena kalau begitu kalian hanya mendapatkan pemahaman di atas permukaan, tetapi tidak memahami akarnya. Yang saya buka adalah akarnya. Makanya lihat politik. Politik kalau nggak ada matematik, tidur semua. Matematik inilah yang membuat orang selalu berhitung ketika ketemu dengan sesama manusia lain yang sama-sama entitasnya berasal dari Spirit of God. Dari Spirit Tuhan sebelum ada di kandungan ibu. Paham ya? Hitungan. Kalau kita sudah paham bahwa saya dengan Mas Hendra, dengan Mbak Citra adalah satu spirit, maka otomatis dia akan menyatu. Dan saya tidak akan lagi melihat Mas Hendra sebagai orang yang luar biasa atau memuja-muja Mas Hendra, karena kita sama, Mas. Dan saya tidak akan merendahkan Mas Hendra. Karena apa? We are coming from the same spirit. Sebelum ada di tubuh fisik. Tubuh fisiknya dibikin macam-macam lah. Ya berbeda-beda, tapi strukturnya sama. Tujuannya apa? Bahwa Tuhan memberikan keunikan kepada kita masing-masing, dan itu adalah menunjukkan kemahakuasaan Dia. Ini yang harus kita pahami lagi. Supaya mata kita melihat, dan kita bisa melihat. Karena banyak orang yang matanya melihat, tapi tidak bisa melihat. Telinganya mendengar, tetapi tidak bisa mendengar. Makanya sekarang banyak rakyat berteriak, kok kita sudah komplain, sudah kritisi, tidak didengar. Ya itulah yang saya sebut tadi. Banyak yang melihat, tetapi tidak melihat. Melihat tuh gini, melongo. Iya. Ya, objek ada yang lewat, dia cuma melongo aja. Telinganya jadi bisu tuli, kenapa? Dia dengar ada bunyi, ada suara, tetapi dia tidak bisa bereaksi terhadap suara tersebut. Dia mendengar, tapi dia tidak mendengar. Mendengar doang, mendengar itu. Nah, pelan-pelan kita
bangkitkan kesadaran ini supaya kita tidak hidup dalam dalam giringan ilusi yang penuh dengan manipulasi ini, itu yang disebut dengan matrix. Ya. Ya. Matrix, mentrik. Banyakan trik kau. Iya. Iya, trik daripada manusia-manusia. Mentrik, human trick, gitu kan? Matrix. Makanya orang hidup di dunia matrix. Tapi menurut Pak Dharma ya, kenapa? Masa? Baru? Enggak apa-apa. Tapi menurut Baru. Enggak. Tapi menurut Pak Dharma nih, ya banyak banget yang penasaran juga, satu dunia nih kayak penasaran. Menurut pemahaman Pak Dharma, kira-kira Epstein dan Ghislaine itu, Epstein-nya masih hidup atau enggak, dan Ghislaine itu asli atau enggak? Kalau Epstein masih hidup. Ya. Saya kurang perhatikan yang perempuannya. Ya. Mbak aja yang perhatikan yang perempuannya. Kayaknya sih bukan yang asli sih, yang Ya. di penjara. Silakan aja kalau yang perempuannya, kalau yang laki, saya katakan masih hidup. Masih hidup ya? Masih hidup. Dengan orang sekuat itu, sepowerful itu, Ya. sekaya itu. Karena dia belum tua-tua amat, gitu loh. Kecuali kalau misalnya ditanya, John D. Rockefeller masih hidup nggak? Ya sudah mati lah. Mati fisik, Ya. tapi spiritnya masih dilanjutkan. Dilanjutkan anak. Makanya mereka istilahnya bloodline. Ya, mereka tidak pernah nikah atau tidak pernah kawin dengan yang di luar line mereka, di luar bloodline mereka. Makanya mereka disebut bloodline. Itu. Tapi lucunya ya, mereka larang buat teori, dilarang kawin sedarah, Iya. tetapi mereka sendiri Melakukan itu. melakukan buat jaga itu, bloodline-nya. bloodline-nya, supaya DNA-nya nggak campur-campur. Nggak bisa Nah. tuh ke kita gitu. Nah, kita nggak Kasta-kasta bisa. kita tuh nggak bisa. Nanti begini gitu. Ya, lah jadilah keyakinan kita, gitu. Berarti masih hidup, kalau masih hidup lokasinya di mana tuh Pak? Kira-kira. Kira-kira ya. Kira-kira nih, kita kira-kira kita kan aja karena gini. halu-halu Hari ini dia aja. ada di sini Jakarta, seperti Mas Hendra. Besok-besok dia ada di Bali. Kita nggak bisa bilang hari ini dia ada di situ, enggak. Ya yang terakhir terpantau dari 6, 7, 8, 9 Februari dia ada di Tel Aviv. Iya. Nah itu. Nah sekarang di mana? Ya mungkin aja dia ada di New York. Suka-suka dia. Ya karena kan sekarang juga seperti beredarnya rumors di mana Presiden Amerika yang lalu Joe Biden menggunakan mask kan, Iya. itu. Pada nggak percaya sih, padahal saya udah Oh bilang itu waktu itu ada, Itu udah jelas banget. Ya apalagi dia presiden, apalagi dia acting sebagai presiden pasti sempurna. Artinya mendekati sempurna dia punya fabrikasinya gitu. Nah pertanyaannya sekarang, kita lihat ya ada perubahan mantan pemimpin negara ini dari yang waktu dia baru naik, terus kemudian ini, terus kemudian ketika muncul persoalan-persoalan yang menimpa beliau, lalu kemudian terjadi perubahan tubuh, Fisik ya Pak? terjadi perubahan fisik, dan wajah, rambut tiba-tiba hilang, Iya. ya. Nah, cuman kan kita nggak bisa mendekat. Iyalah. Betul. Kalau kita bisa mendekat, Pak, Betul. boleh nggak saya lihat ininya? Misalnya, Iya. ya kan? Iya. Boleh nggak saya lihat ininya? Oh. Misalnya, Iya. saya hanya mencoba untuk mengajak kita berpikir kritis. Kritis, Ya, betul. Oh, keren. gitu. Iya Pak ya. Tapi, Andai kata bisa mendekat dia dong Ya, Pak. Gitu. masalahnya kita nggak bisa mendekat. Iya, tapi iya. cloning itu sudah dari dulu. Iya. Bukan cuma face mask aja ya. Ya. Teknologi cloning itu Ya. udah lama mereka. Jadi Masuk ya akal. untuk memastikan cloning apa face mask ya, can I touch you? Iya. Ya kan? Gak mungkin kan? Iya. Terus ukur kembali dia punya sentimeter Tinggi, tinggi ya, yang dulu, ya kan? Karena ada di beberapa itu kamera, misalnya Mas Hendra, terus terlihat posisinya begini, begitu ini, terus ada perubahan. Nah, tapi sekali lagi karena kita hanya diajar metode empirik, sains material tanpa menyentuh materinya, fisiknya, maka Tidak ada bukti kita apa-apa ya. akan dikatakan memfit. Iya, Betul. betul. Nah, itulah hebatnya mereka. Fitnah pun mereka yang bikin. Itu. Karena mereka kunci dengan empirik. Gitu. Empirik ini apa? Teori yang tidak pernah tahu akarnya. Akarnya itu apa? Kenapa ada ini? Siapa yang bikin? Siapa yang diuntungkan? Siapa yang menjadi korban atau yang dirugikan? Mau kemana dia? Ini nggak pernah dibuka. Nah, itulah empirik.
Makanya saya mengajak mari kita kembali ke titik nol, kilometer nol, supaya kita tahu tempat kemana kita pulang. Karena titik nol adalah fitrah kita. Kalau kita sudah tahu titik nol, maka insya Allah, percayalah, otomatis muncul keberanian. Bukan kita tahu kita berani, tapi dunia akan melihat ada Tuhan di dalam orang itu. Dan kita pun mungkin tidak mengenal istilah takut lagi. Karena rasa takut ini sudah melebur di dalam jiwa, di mana pemahaman takut menjadi hilang. Tetapi dunia, sistem dunia ini mendikotomikan rasa antara berani dan takut. Ini kan spirit. Ketika dia tidak fisik berarti spirit. Makanya ketika COVID-19 yang lalu dimainkanlah spirit of fear ini. Spirit ketakutan ini. Supaya apa? Supaya bagi mereka yang tidak mengenal jati dirinya, tidak tahu bahwa dirinya adalah spirit yang bersemayam, spirit of God, maka dia akan ketakutan. Bagi yang tidak, bagi yang mengenal dirinya, dia tidak akan tergantung apa pendapat orang. Tetapi dia berjalan karena dia adalah batu karang yang teguh. Tak tergoyahkan oleh pendapat hantu belau seluruh negeri ini. Yang ternyata terbukti dengan absent file. Mereka kejar uang. Ini adalah skandal. Catat, ini adalah skandal kejahatan kemanusiaan. Yang perlu rakyat meminta pertanggungjawaban. Kenapa setelah absent file terbuka tidak pernah ada yang secara resmi meminta maaf kepada seluruh rakyat Indonesia bahwa kami juga tertipu. Kalau tertipu, makanya belajar. Kalau tertipu, makanya mau mendengar. Kalau tertipu, ya jangan diterusin. Lah kenapa diterusin terus? Ada virus Nipah. Iya. Sebentar lagi Nipah muncul nipuh. Dia sebentar lagi dia buang namanya, huruf H-nya, dia taruh di tengah. Ya, dan sebagainya. Ya, maksud saya, mari kita lihat ke sana. Ya. Saya ingin kita betul-betul tidak hanya sekedar omon-omon di ruang ber-AC ini, tetapi kita mulai mengeksekusi di dalam kehidupan kita pribadi. Kita mulai dulu dari pribadi kita. Saya di sini banyak bawa hal-hal yang kalau dibutuhkan akan saya buka, tapi kalau tidak perlu ya enggak usah lah. Ya, bahwa semua rencana mereka sudah ada. Maksud saya begini, biar apa? Biar kita keluarkan dulu, saya keluarkan dulu apa yang perlu saya sampaikan. Oke, baik. Baru nanti terakhir saya buka ketika ada pertanyaan. Ya. Supaya itu, karena ada suara hati yang harus saya sampaikan juga, yang selama ini tertahan dari mulut saya, tertahan nggak mau keluar. Yaitu apa? Saya ingin mengingatkan kepada bangsa Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Rote. Kita akan menghadapi suatu keadaan yang turbulensi, di mana ketika pandemi agreement dilaksanakan, maka kebebasan tubuh kita dirampok dengan adanya Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 tahun 2023. Pandemi agreement ini akan dilaksanakan setelah disetujuinya aneks PABS. Apa itu aneks PABS? Pada konferensi World Health Assembly yang ke-79 di Geneva nanti. PABS itu adalah Pathogen Access and Benefit Sharing. Ketika itu dilaksanakan, maka pandemi disepakati oleh 60 negara, maka pandemi agreement, 60 negara saja, pandemi agreement ini akan dijalankan di setiap negara yang tidak menolak. Termasuk negara kita. Artinya di sini apa? Negara kita menjalankan agenda global. Agenda perbudakan global. Jadi COVID kemarin merupakan
tes ombak, ya, tes ombak atau beta tes. Iya. Betul. Beta kan gelombang, ya, beta tes untuk mengetes sejauh mana kesiapan dari struktur organisasi pemerintahan di suatu negara di dalam menghandle ujian kepatuhan kepada para rakyatnya yang dilemahkan dengan secara sistematis sehingga rakyat harus ikut dengan segala ketentuan lewat mandatori. Mandatori yang difasilitasi lewat persyaratan administrasi. Bayangkan, ketika kita tidak mengenal diri kita, jati diri kita, kertas bisa membuat mental kita drop. Bahkan orang yang berkata dia beriman, hanya drop dengan kertas. Ya. Ini yang saya bilang iman omon-omon. Ya. Bahkan kita dengar kata iman pun karena dikasih tahu ada, oh iman tuh kayak gitu. Iman itu nggak usah diomongin, gitu. Kenali jati diri akan muncul sendiri. Selama ini orang beriman, iman. Begitu digertak begini langsung tumbang. Ya. Nah itu bukan iman, itu teori. Ya, teori itu mati. Makanya iman tanpa perbuatan mati. Makanya saya selalu mengatakan teori itu mati. Kalau di kawan-kawan di siapa di Kristen misalnya ya di Muslim juga bahwa mudah-mudahan sama ya. Jangan makan buah pohon pengetahuan. Buahnya apa? Teori. Teori itu buah. Karena kalau kamu makan, kamu mati. Nah, mereka manifestasikan dalam sistem menjadi ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan buahnya teori. Pohon pengetahuan buahnya pohon pengetahuan yang ada buahnya. Buahnya itu adalah teori. Ya. Yang kita perlu ketahui adalah knowledge. Knowledge itu apa? Knowledge. Titik nol. Selama ini orang tidak paham knowledge. Knowledge berbeda dengan science. Ilmu pengetahuan itu science. Knowledge itu juga pengetahuan, tapi pengetahuan yang mengenal akar. Kembali ke nol, ke titik nol. Fitrah. Makanya nol, K-nya nggak pernah dibaca. Knowledge. Mereka bermain dengan frekuensi suara. Oke? Itu. Tapi kira-kira Pak, Bapak percaya nggak kalau Epstein itu yang menciptakan Bitcoin? Satoshi Nakamoto. Oke, kalaupun saya percaya, so what gitu. Mau apa? Ya, saya sebenarnya tidak terlalu tertarik selalu kita dibawa ke Epstein karena dia adalah bagian daripada salah seorang pemeran yang tidak ada gunanya juga buat kita gitu. Cuman kebetulan kemarin, bukan kebetulan, Tuhan pakai nama dia, bukan dia juga yang buka. Ya. Kekuatan yang melindungi dia selama ini karena bertahun-tahun sudah berjalan ini. Dia baru dibuka. Ya, dibuka karena memang waktunya buat dibuka. Supaya apa? Supaya orang semua ya yang tidak paham terbingung-bingung dengan masa jahat sekali ini. Bahkan banyak yang lebih jahat daripada yang dibuka. Mungkin saja di dalam bunkernya mereka melakukan eksperimen di mana mereka merubah genetik. Ya, di mana banyak mungkin ada orang yang tiba-tiba badannya manusia, mukanya kayak babi misalnya. Terus nanti dikawin silang lagi dengan manusia normal yang disekap misalnya di sana. Ya, bisa saja terus nanti akan terjadi. Nah, hal-hal seperti ini kan segala keanehan dan sebagai anomali ini semua mereka senang bereksperimen. Sebagaimana kita juga suka juga bereksperimen. Bahkan makanya banyak berjamuran munculnya LGBT di negara kita juga sekarang. Itu kan bentuk daripada eksperimental yang dimainkan. Kenapa dibilang eksperimen? Eksperimen kan eksternal.
Ya. Talnya itu kan mental. Iya, iya. Ya. Makanya semua yang ada tal itu ada mental itu. Ya, permainan eksperimen orientasi seks yang berbeda sekarang. Kalau dulu kan seks yang menyimpang. Begitu cari lagi di Google, berubah. Dia rubah. Definisinya adalah orientasi seks yang berbeda. Jadi hanya berbeda, bukan menyimpang. Gitu. Makanya di mana-mana itu SDGs selalu lambangnya apa? Pelangi apa? Pelangi. Pelangi ya. Pelangi. Ya. Untuk apa? Supaya semua yang hidup ini tidak lagi kembali kepada Sang Pencipta. Spiritnya ya, rohnya. Supaya tidak bisa kembali. Karena ibarat kalau kita analogkan Sang Pencipta ini adalah magnet, ketika kita selesai keluar dari tubuh fisik, kita akan ngeblend masuk. Nah, unsurnya ini yang dirubah. Unsurnya dirubah sehingga dia nggak bisa pulih. Itu. Makanya persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang kudus. Kudus itu artinya apa? Nggak ternoda, nggak tercampur. Cuman disederhanakan di dalam pemahaman-pemahaman agama. Oh, nggak boleh makan ini, misalnya nggak boleh minum ini, nggak boleh itu. Disederhanakan dalam bentuk fisik. Padahal yang sebenarnya bukan itu, soul-nya. Jiwanya nanti yang penting. Bukan yang lain-lain. Gitu. Ini yang nanti nggak ngeblend. Makanya saya tadi bilang, kembali ke titik nol. Supaya tahu kemana rumah mau pulang. Ya. Coba nanti pulang ke rumah, atau nanti setelah ini bicara dengan teman-temanmu, kamu tahu nggak kamu berasal dari mana? Itu dulu. Kembali ke titik nol. Ya, bukan setelah jebrol dari kandungan ibu. Bahkan sebelum itu. Karena kenyataannya, kehidupan ini bukan hitungan matematika. Mbak Citra nikah sama Mas Hendra. Ya, di malam pertama. Kita tunggu 2-3 bulan kemudian. Belum tentu hamil. Kalau Tuhan tidak taruhkan benih di dalamnya. Betul? Betul tidak? Betul. Gitu. Nah, kebetulan saya lahir dari seorang ibu yang adalah orang Indonesia. Seandainya spirit tadi ditaruh Tuhan di orang bule, ya boleh juga saya. Ini kan hanya tubuh fisik aja. Iya, iya. Setuju? Setuju. Ya, ini saya mau bawa ke sana karena bayangan ini ilustrasi ini bukan ilustrasi. Sebenarnya kita tuh begitu. Artinya dulu kita berada dalam satu organisme spirit yang sama. Yang sekarang kita menjadi partikel-partikel dihadirkan ke dunia ini, tetapi kita nggak tahu kenapa kita dihadirkan dan untuk apa. Hanya satu, menyatakan kebenaran kepada seluruh organisme yang ada di dunia ini. Untuk ingat, ya, remembering your inner identity, kembali kepada fitrahmu. Cuman itu. Buat apa kita modern tapi fitrah kita tinggalkan?